Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كلما هدى هلاله وأكبر الله أكبر كلما صام صاعدا وأكبر الله أكبر كلما تركنا صحبوا أو أمطر وكلما لم تتبر وسهل وكلما أطعم الضال المقتل الحمد لله الذي فطر أسرار الجنة بتسبيحه وجه عبادته فمن كان خرج من بيته إلى سراء الأضحية كان له بكل خطوة أجر حسنة وهي عنه أصل شيئان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجيد المعظم المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وأعمال صالحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وصحبه احترقت الأيام والساعات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan berbahagia sesuai dengan namanya, yaitu hari raya Idul Kurban. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari Tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini anugerah istimewa di mana kebaikan ini
An Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin adama yawm al-nahri ana ahabba ila Allah azza wa jalla min hirawatin thani wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah bi qurubiha wa dhabiha as'aliha wa inna al-jamala yaqa'u min Allah azza wa jalla bima qabla an yaqa 'ala al-ardi fatimu biha al-asr. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat pada hari Ahad, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalihkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan batu kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah, juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul diperintahkan oleh Allah memberi amal kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dirasakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu sebuah gotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, warga yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Di sinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim dan bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berburuk sangka kepada Allah atas yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang dikasihkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah, sebagaimana diskusi yang disampaikan oleh Allah Rasulullah SAW, bahwa Allah mengutip prasangka hambanya, ana indalkuna al-tinifi, sebagai yang menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertobat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta. Allah akan beri kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Inilah adalah hikmah yang pertama. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikurniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, itu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah menjadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak. Tuturan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Yang artinya, hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini,
Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fanzur madzaa tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh kepastian. Qala ya abati al-mal wa satajiduni insyaallah minas-sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diberitakan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapati itu termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dialog antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode Himari alias dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail menuruti keinginannya agar mau disembelih. Melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar minas-sabirin. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menyertai dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Ismail pun tidak ragu melaksanakan perintah dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya, mengembang sembilan putra yang telah dinantikan. Bagaimana bisa Allah menyatakan hal ini dan berbagai pertanyaan yang lainnya yang dilakukan oleh beliau dalam menjalankannya. Berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya, sebab beliau sadar sebagai hanif dan muslimah ada seorang yang bersadar diri tunduk kepadanya dan menjalani ketentuannya. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari khutbah yang saya sampaikan ini. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم وأما نهى عنه أن الله أمركم بأمره بدأ به بنفسه وسمعت ملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين والمعرفة اللهم الخلفاء والمسلمين أبي بكر وعثمان وعلي والأنبياء الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر الدين واحفظ من حضر المسلمين وكمل أعداء الدين وأهل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفعنا البلاء والوباء والسلاسل والمحنة وسؤال الفتن والمحنة ما ظهر منها وما بطن على بلادنا يندوسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آمين